Keluarga kuno ini selalu bebas dan santai dan tidak menerima perintahku sama sekali. Wan Qiu, bagaimana bisa kau bahkan tidak mengerti ini? Sekte Ziji adalah sekte tersembunyi yang nyata. Dan itu sangat terlibat bahkan jika Anda ingin menghancurkan keluarga Yu saya, bagaimana Anda bisa melampiaskan amarah Anda pada Tuan Muda Ye? Kepala keluarga Yu berteriak dengan marah. Yu Wan Qiu menundukkan kepalanya dengan merasa bersalah atas kesalahpahamannya. Ye Lang merasakan fluktuasi emosi Yu Wan Qiu dan segera memeluk Yu Wan Qiu erat-erat di lengannya. Membalas dengan keras menantu laki-laki, apa maksudmu dengan ini? Wan Qiu adalah wanitaku dan aku tidak tega memarahinya sendiri. Mengapa kamu berbicara begitu kasar? Gurgel. Kepala keluarga Yu yang dipanggil ayah mertua menelan ludahnya dengan panik dan menundukkan kepalanya. Melihat ayah kandungnya merendahkan diri seperti ini, Yu Wan Qiu merasakan kepahitan di hatinya. Dia menarik pakaian Ye Lang, mengerutkan bibirnya, dan berbicara dengan tenang, tetapi dengan sedikit nada menuduh. Ye Lang, ini ayahku, ayah kandung yang membesarkanku. Bahkan jika kamu adalah putra sulung dari keluarga Ye, kamu tidak bisa bersikap kasar di depan ayahku, kan? Bab 1126 runtuhnya sekte ekstrim ungu. Ayah mertuaku bersikap tiba-tiba. Ye Lang membungkuk sopan kepada kepala keluarga Yu. Jika kamu menginginkan putri kesayangan keluarga Yu, kamu harus menghormati keluarga Yu. Nah, begitu lebih baik. Yu Wan Qiu tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi serius Ye Lang dan jarang menunjukkan sikap gadis kecilnya. Mungkin karena di depan ayahnya, keanggunan dan ketenangannya yang istimewa untuk sementara ditekan oleh senioritasnya. Mungkin juga karena perilaku Ye Lang membuatnya secara bertahap menerima pemuda yang dulunya sombong dan mendominasi di depannya. Wan Qiu go masuk ke dalam dan bawakan aku kursi, aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang berani tidak menghormati keluarga Yungu. Ye Lang memberi perintah dengan lembut, dan generasi muda keluarga Yu mendengarnya dan dengan cepat berbalik dan berlari ke dalam rumah untuk membawakan kursi. Sekarang Ye Lang adalah harapan terakhir keluarga Yu mereka, dan status Yu Wan Qiu juga meningkat sesuai dengan itu. Beraninya mereka membiarkan Yu Wan Qiu bertindak. Ye Lang membawa kursi di satu tangan dan mengangkat Tuan Muda Sekte Ziji dengan tangan yang lain dan datang ke gerbang depan halaman depan sambil menyilangkan kakinya dengan sangat mendominasi. Apa yang diinjak sepatunya bukanlah batu bata bluestone, melainkan wajah berdarah Tuan Muda Sekte Ziji dalam waktu kurang dari seperempat jam. Aura ungu tua yang membawa serta sejumlah besar anggota Sekte Ziji dengan ki dan darah yang berfluktuasi, bergegas langsung menuju rumah keluarga Yu dengan momentum yang besar. Momentum agung itu seperti gunung yang menekan hati setiap orang di keluarga Yu. Anda dapat mendengar suara tulang berderak di sekujur tubuh Anda, dan yang lebih parah, lutut Anda menekuk dan Anda akan berlutut di bawah tekanan napas ini. Ye Lang mengangkat tangannya, dan rasa penindasan yang luar biasa tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya. Melihat kepala-kepala yang berjejal padat di udara, dia meringis tidak puas dan mengutuk dengan keras, Sekte Yu Ziji benar-benar tidak tahu malu. Kau datang ke sini dan kau ingin memamerkan kekuatanmu padaku. Apa yang terjadi? Apakah kau berencana untuk menakutiku atau kau mencoba untuk membuat contoh dari diriku? Di mana murid-murid Sekte Zijiku yang lain? Seorang tetua dari Sekte Ziji yang berada di tingkat kaisar bela diri melotot ke arah Ye Lang seperti Fajra yang marah. Bunuh dia dan kremasi dia di tempat ini. Ini akan mengurangi populasi Sekte Ziji Anda. Ye Lang mengucapkan kata-kata yang menusuk hati ini dengan ringan. Dan gulu-gulu sef megulu-gulu. Tuan muda Sekte Ziji berjuang untuk menarik mulutnya dari telapak sepatunya dan meminta bantuan sekuat tenaga, busa darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Itu terlihat sangat mengerikan, bahkan garis wajah manusia pun tidak bisa dilihat. Haya. Seorang lelaki tua yang tampak mengintimidasi bahkan tanpa marah meraung, dan tekanannya sama mengerikannya dengan tekanan dewa bela diri setengah langkah. Dan dia menghantam Ye Lang seperti kayu busuk. Persetan, aku tidak tahan lagi, jika aku akan mati, aku akan membawa seseorang bersamaku terlebih dahulu. Ye Lang menendang ke arah Tuan Muda Sekte Ziji, berniat membunuhnya. Pemimpin Sekte Ekstrim Ungu. Siapa yang sebanding dengan dewa bela diri setengah langkah dengan cepat menyingkirkan tekanannya melangkah maju secara pribadi menatap Ye Lang. Dan berkata dengan suara sekeras guntur, apakah kamu mencari kematian? Biarkan Haier pergi dan aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Benarkah aku membunuh ratusan murid Sekte Ekstrim Ungumu dan melumpuhkan putramu? Apakah kamu yakin ingin membiarkan tubuhku utuh? Tidak, aku akan dibunuh. Tetapi kamu harus berjanji untuk tidak menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Yu di belakangku. Jika tidak, aku harus membawa putramu bersamaku. Ye Lang bingung, tetapi dia juga mempertimbangkan kelangsungan hidup keluarga Yu dan mulai menawar. Baiklah, aku berjanji aku tidak akan mempersulit keluarga Yu. Aku, Sekte Ekstrim Ungu, telah berbicara dan aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Pemimpin Sekte Ziji mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Benarkah? Wajah Ye Lang dipenuhi dengan keterkejutan dan bagian atas sepatunya perlahan meninggalkan wajah Tuan Muda Sekte Ziji. Tetapi sebelum semua orang di Sekte Ziji bisa bernapas lega, dia menginjaknya dengan keras lagi. Bang, kepala Tuan Muda Sekte Ziji seperti semangka yang disuntik dengan pigmen dan meledak menjadi berkeping-keping. Meskipun kamu tulus, aku tidak percaya itu. Ye Lang merentangkan tangannya dan memutar matanya. Kamu berani membunuh anakku? Kau pantas mati, aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada kematian. Pemimpin Sekte Ziji sangat murka dengan rambut panjangnya yang berdiri tegak.
Tingkat kultivasinya sebanding dengan dewa bela diri setengah langkah yang meledak dalam sekejap. Ranting-ranting yang lebih tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Mereka jauh lebih kuat daripada rumput emas ungu milik mereka menyapu ke arah Yelang dan melilitnya. Tongkat berbentuk ular berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergegas menuju tanaman merambat. Meskipun gagal mencabik-cabik tanaman merambat, itu menyebabkan jalur geraknya menyimpang dan meledak di sebuah gang 100 meter dari Yelang. Aura mengerikan itu menghancurkan gang itu dalam sekejap. Wanita tua yang memegang tongkat ular terbang di depan Yelang. Menengadah ke arah pemimpin sekte Ziji dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye berasal dari klan kuno Nangong, nama ibunya adalah Nangong Wan. Satu-satunya putri sah dari pemimpin klan, apakah Anda yakin bahwa sekte Ziji ingin menjadi musuh klan kuno Nangong? Seseorang dari klan kuno Nangong, pemimpin sekte Purple Extreme, memiliki tatapan muram di matanya. Dan terkejut dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Klan kuno Nangong, tetapi Anda tidak muncul, dan sekarang saya ingin mengambil tindakan, Anda berani menghentikan saya? Apakah Anda pikir Anda dengan kultivasi tingkat surgawi belaka dapat menghentikan saya? Saya hanya menyatakan satu hal. Saya benar-benar minta maaf atas kematian putra Anda. Wanita tua itu berkata dengan lembut, tidak rendah hati atau sombong. Dia tidak ingin menjadi musuh sekte Ziji karena dia tahu betapa kuatnya itu. Tapi sekarang, karena ini menyangkut kematian Ye Sao, dia harus mengambil tindakan, mau atau tidak. Sungguh pernyataan fakta yang hebat, sungguh permintaan maaf yang hebat. Bisakah kau menghentikanku hanya dengan permintaan maaf sederhana dari wanita tua sepertimu? Bahkan jika orang tua Nangong dari klan kuno Nangongmu datang sendiri, bagaimana dia bisa menghentikanku membunuh anak ini? Oh, kau sangat arogan. Benarkah ini? Tamparan di wajah datang tak terduga, tepat ketika pemimpin sekte Ziji selesai membuat pernyataan kasar ini. Sebuah suara mencemooh terdengar, wasit lomba lari 100 meter menghitung mundur detik seperti ini. Semua orang melihat ke arah suara itu dan terkejut menemukan bahwa seorang lelaki tua yang kuat telah muncul di atas kepala mereka tanpa mereka sadari, Nangong tua. Pemimpin sekte Ziji menunjukkan keterkejutan. Tuan Nangong tua berjalan turun perlahan dan tiba di area sekte Ziji. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu seorang tetua sekte Ziji. Dengan jentikan tangannya yang santai disertai ledakan, tetua sekte Ziji langsung meledak menjadi gumpalan kabut darah. Nangong tua, apakah kau menindasku? Pemimpin sekte Ziji memiliki urat yang menonjol di dahinya dan berteriak marah. Tuan Nangong tua bergerak ke arah tetua lain, mengangkat tangannya untuk menguncinya dan kemudian dengan santai menyentuhnya dan dengan sebuah bang tetua lain meninggal. Dia berbalik menatap pemimpin sekte Ziji dan berkata dengan provokatif, bukankah kamu akan mengambil tindakan? Coba saja Nangong tua, kamu sudah bertindak terlalu jauh, bang. Tetua lain meledak di tempat dan orang tua Nangong mendesak, coba sendiri. Kapan sekte Ziji kita mengalami penghinaan seperti itu? Nangong Yu yang tua terlalu sombong. Bang, sesepuh lainnya meledak. Esensi dari manusia adalah pengulang, dan Pak Tuan Nangong tidak terkecuali. Dia menoleh seperti pengulang dan berkata, kau coba saja. Pemimpin sekte Ziji tampak hancur. Aku tidak melakukannya, jangan bunuh mereka. Sekte Ziji hanya memiliki beberapa sesepuh, dan kalian akan membunuh mereka semua. Bab 1127. Kesempatan sekte ekstrim ungu, hanya ada beberapa tetua di tingkat peringkat surgawi di sekte Ziji dan masing-masing dari mereka adalah harta karun. Sekarang lebih dari setengah dari mereka telah dibunuh oleh patriark klan kuno Nangong. Bagaimana bisa pemimpin sekte Ziji tidak runtuh? Tuan-tuan Nangong tampak sangat tua dan pendengarannya buruk dan melesat di antara dua tetua sekte Ziji lainnya, mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu mereka. Seluruh tubuhnya bergetar dan getarannya menyebar ke lengannya. Dua tetua lagi di alam peringkat surgawi hancur menjadi dua bola kabut darah dalam sekejap. Logikanya, bahkan jika seorang ahli di level ini meninggal, energi dan darah yang kuat di tubuhnya akan menyebabkan dampak mengerikan begitu meledak. Tapi Guru Nangong bukanlah orang biasa. Tidak peduli Anda berada di alam surgawi atau alam demigod, di tangannya itu tidak berbeda dengan menghancurkan anjing Tukunwa. Nangong Qingtian, kau sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika sekte Ziji kami hancur total, kami tidak akan pernah diintimidasi oleh keluarga Nangongmu. Dasar pencuri, mati kau. Mata pemimpin sekte Ziji memerah dan rambutnya berdiri karena amarah. Energi darahnya yang luar biasa meledak seperti kabut darah, menghasilkan suara gemuruh, seperti guntur teredam yang meledak di kedalaman awan gelap yang tebal. Di belakangnya, pelangi ungu emas panjang muncul, dan dia bergegas menuju Yelang di bawah dengan tatapan arogan. Sekte Ziji dan klan kuno Nangong berada dalam perseteruan yang tidak dapat didamaikan, yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Nangong Qingtian, bahkan jika dia mati, dia akan membiarkan penjahat yang membunuh putra kesayangannya ini dikuburkan bersamanya. Tuan Muda Yelang, Tuan Muda Ye, hati-hati. Ketika orang-orang yang berdiri di halaman depan keluarga Yu melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga kehilangan 3 jiwa dan 7 semangat mereka, dan berteriak dengan menyedihkan. Beberapa bahkan menutupi mata mereka dengan tangan, mereka merasa putus asa selesai jika Tuan Muda Ye terbunuh. Keluarga Ye akan sangat marah sehingga mereka akan kehilangan akal sehat mereka dan bahkan keluarga Yu akan terpengaruh swish. Pemimpin sekte Ziji melewati wanita tua itu dan tidak berani membuang waktu.
Dia langsung menuju ke Yelang dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Sebuah tombak emas ungu yang dililiti rumput emas ungu mengembun dalam sekejap dan menusuk langsung ke kepala Yelang. Yelang tampak ketakutan hingga bodoh, berdiri di sana dengan tolol, tidak menghindar atau menghindar. Tepat ketika tombak yang mengembun dari rumput emas ungu hendak menyentuh dahinya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Senjata dewa yang sangat tangguh dan tak terkalahkan itu tiba-tiba runtuh bahkan sebelum menyentuh kulit Yelang. Senjata itu berubah dari keadaan padat menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu kepala Yelang dari segala arah. Itu tampak seperti tanaman karnivora yang akan melahap kepala Yelang. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa rumput emas ungu tidak berani menyakiti Yelang sama sekali. Kamu sangat berani, kamu membunuh putraku tersayang, kamu pantas mati, mati sekarang. Setelah terkejut, pemimpin sekte Ziji dengan cepat tenang, mengangkat tangannya untuk mengambil kembali rumput emas ungu, dan meninju dari udara. Bahkan ruang pun mengeluarkan suara berdengung, dan riak seperti gelombang air bergetar. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menutupi titik-titik vital tubuh Yelang. Raungan itu tak ada habisnya. Dalam radius ratusan meter, tanah runtuh dan asap tebal membubung tinggi. Bahkan halaman depan rumah keluarga Yu terselamatkan berkat seberkas cahaya yang dikirim oleh orang tua Nangong. Jika tidak, orang-orang biasa ini pasti sudah terbunuh tanpa ragu oleh gelombang kejut, tanpa jejak tubuh mereka sama sekali. Embusan angin bertiup dan debu beterbangan. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, Yelang berdiri di sana tanpa terluka. Dia menepuk kulit halusnya dengan lembut, memandang pemimpin sekte ekstrim ungu di depannya dengan sinis. Dan berkata, gerakan ini tidak buruk. Bisakah kau mengajariku? Aku sangat tertarik dengan gerakan besar yang hanya bisa meledakkan pakaian. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin sekte Ziji sepertinya telah melihat sesuatu yang sulit dipercayai. Pupil matanya bergetar dan seluruh tubuhnya gemetar. Pukulan sekuat tenaga miliknya di tingkat demigod hanya merobek pakaian Yelang dan bahkan gagal menembus pertahanannya. Yelang menundukkan kepalanya, mengeluarkan satu set pakaian dari ruang sistem, dan menggantinya dengan cepat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika pakaianmu robek dalam pertarungan. Tubuh emas abadi terlalu kuat, sangat kuat, sehingga dia bahkan tidak repot-repot bersembunyi ketika menghadapi orang brengsek seperti pemimpin sekte Ziji. Tidak ada pakaian anti ledakan khusus di ruang sistem, aku tidak bisa memakai gaun peri warna-warni yang disiapkan untuk Liu Li, atau setelan Ratu Elf, benar. Swish. Ketika pemimpin sekte Ziji melihat ada sesuatu yang salah, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana bisa Yelang memberinya kesempatan ini? Dia menyesuaikan kerahnya dengan satu tangan dan mengepalkan tangannya di udara dengan tangan yang lain. Sebuah tangan besar yang mengerikan langsung berkumpul di belakang pemimpin sekte Ziji, lalu meraih kepalanya di udara dan membantingnya keras ke tanah. Bang bang bang. Setelah 3 gempa bumi dahsyat berturut-turut, tanah runtuh lapis demi lapis. Pemimpin sekte Ziji berpakaian mewah tampak sengsara dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Dewa setengah dewa seperti dia seperti domba yang akan disembelih di depan Yelang. Wow, orang baik, aku orang baik, cucu, kamu benar-benar hebat. Seorang demigod menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerangmu, dan kamu dibuat tidak sadarkan diri, tetapi tidak terjadi apa-apa padamu. Kualitas fisik ini bahkan lebih baik daripada kualitas fisik para master di alam dewa. Tuan-Tuan Nangong sudah mengetahui beberapa kartu Yelang dan sangat menyadari bahwa pemimpin sekte Ziji tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Jadi dia berani membiarkannya meluncurkan serangan menyelinap, tetapi bahkan ketika dia melihat pemimpin sekte ekstrim ungu memukulnya dengan sebuah pukulan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Siapa yang menyangka bahwa cucunya begitu tangguh? Tuan-Tuan Nangong berjalan ke sisi Yelang mengangkat tangannya dan meninjunya di dada beberapa kali dengan ragu-ragu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia meningkatkan kekuatannya dan terus mencoba Yelang melambaikan tangannya dengan cepat. Kakek, tolong jangan main-main. Jika kamu benar-benar menghancurkan pertahananku, ibu akan bertarung denganmu sampai mati saat kita kembali nanti. Ibumu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang membuat ayam semur di rumah dan bahkan tidak berani membunuh ayam. Bagaimana aku bisa takut padanya? Tuan-Tuan Nangong mengangkat kepalanya dan tertawa sinis. Setelah menundukkan kepalanya, ekspresinya menjadi serius kembali. Dia mengubah topik pembicaraan dengan tenang. Ada kesempatan istimewa di luar ibu kota. Semua sekte tersembunyi utama telah mendengar berita itu dan bergegas ke sana. Sekte Ziji sedang mencari peluang di sana sebelumnya. Sekarang setelah masalah di sini selesai, kamu dan kakek bisa pergi dan melihat-lihat. Tidak perlu membuang waktu. Yelang menggelengkan kepalanya. Mengangkat kakinya dan menginjak punggung pemimpin sekte ekstrim ungu, dan dengan paksa memaksanya. Serahkan barang-barang itu. Dia tahu persis kesempatan apa yang dimiliki sekte Ziji. Jika tidak, dia tidak akan dengan sengaja menggunakan tuan muda sekte Ziji untuk memancing orang. Selain membantu keluarga Yu untuk membalas dendam, kamu juga bisa membunuh orang dan merampok mereka. Mengapa tidak melakukannya? Bagaimana kalau menggunakan kesempatanmu untuk menukar masa depan untuk sekte ekstrim unguku? Pemimpin sekte Ziji menekan wajahnya ke tanah sambil menggertakkan giginya, tetapi dia harus menghadapi kenyataan. Tuan-Tuan Nangong mengangguk. Pemimpin sekte Ziji kemudian mengangkat tangannya, dan botol-botol porselen putih susu muncul dari udara tipis. Yelang mengulurkan tangannya dan botol-botol porselen itu bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan menginjak pemimpin sekte Ziji, menyebabkan dia meledak di tempat. Tuan-Tuan Nangong mengerutkan kening. Memandang Yelang dengan sedikit ketidakpuasan, dan berteriak dengan tidak senang, aku hanya mengangguk. Yelang mengangguk dengan berat. Aku tahu, kamu mengangguk, tetapi kamu tidak mengatakan kamu setuju dengannya. Ada banyak alasan untuk mengangguk, seperti melihat seorang kenalan atau mengalami leher kaku.
Selain bahkan jika kamu berjanji untuk tidak membunuhnya, akulah yang membunuhnya sekarang bukan kamu. Bab 1128 Perubahan Yu Wan Qiu bas. Ye Lang mengangkat tangannya dan melepaskan pedang Kaisar Xiao dan tombak Overlord dari ruang sistem. Dua sinar cahaya hitam dan emas berubah menjadi dua pelangi panjang dan bergegas menuju murid Sekte Ziji di udara. Itu seperti penggiling daging dengan hujan darah yang turun dan ratapan di mana-mana di area itu. Kakek Sekte Ziji ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Aku akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Saat Ye Lang berbicara, hujan darah mulai turun di langit yang jauh. Tuan-Tuan Nangmong mengangkat alisnya dengan ketidakpuasan di matanya dan mendengus dingin. Kau sangat licik, aku tidak bisa berdebat denganmu. Karaktermu sama persis seperti orang tua Ye yang berbahaya dan licik. Dia adalah pria tua yang licik dan kamu adalah pria licik kecil. Ye Lang tidak membela diri. Sebagai orang tua, tidak dapat dihindari untuk menasihatinya. Kadang-kadang dia bisa mendengarkan, tetapi untuk hal lain, dia harus belajar untuk membiarkannya masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga. Kakek, zaman sudah berubah. Ye Lang melambaikan tangannya dan setengah dari botol porselen terbang ke arah Pak Tuan Nangong. Dia membuka mulutnya, tersenyum hormat, dan berkata, keluarga kuno Grandpa Nangong besar dan kuat, dan ada banyak sekali anak muda yang perlu dilatih. Pil-pil ini memiliki efek unik pada pelatihan anak muda. Ini semua untukmu, Pak Tua. Mereka semua keluarga. Semakin kuat klan kuno Nangong, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Tidak mungkin pelit. Angkat saja tanganmu dan setengah dari pil akan diberikan kepadamu. Tuan-tuan Nangong menerima setengah dari botol porselen dengan tenang. Menepuk bahu Ye Lang dan menghela napas puas. Kamu layak menjadi cucu Nangong King Tianku. Dengan tubuh yang begitu kuat. Kamu bisa tahu sekilas bahwa darah keluarga Nangong kita mengalir di tubuhmu. Ibuku sepertinya orang biasa. Ye Lang tidak mencoba menyabotase, dia hanya bingung dan ingin memanfaatkan suasana hati kakeknya yang baik untuk mencari tahu inti masalahnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bukan hanya ibumu, tetapi juga paman tertuamu, paman keduamu. Paman ketigamu, jangan terkecoh oleh penampilan mereka seolah-olah mereka semua orang baik-baik. Faktanya, mereka semua adalah pemula. Tuan-tuan Nangong tidak menghindar dari kecurigaan dan berbicara terus terang. Dia menatap langit biru yang luas dan jernih, seolah-olah dia bisa melihat melalui biru tua yang tak berujung. Matanya menjadi dalam dan suaranya berangsur-angsur menjadi rendah. Di era ini, semakin kuat Anda, semakin bebas dan mudah Anda. Terkadang semakin lemah Anda, semakin banyak masalah yang bisa Anda hindari. Malapetaka ini ditakdirkan untuk melibatkan pertumpahan darah. Saya berharap darah yang tumpah berasal dari generasi yang lebih tua dan tidak memengaruhi generasi muda. Tetapi kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah 2 detik, Nangong kembali ke kondisi normalnya dan meninju dada Ye Lang. Dengan tubuhmu, bahkan jika kamu berdiri di sana dan membiarkan orang-orang kuat dari dunia lain memukulmu, aku tidak berpikir banyak dari mereka dapat menembus pertahananmu. Jika kamu bukan cucuku. Ketika perang pecah, aku benar-benar ingin menggunakanmu sebagai perisai dan bergegas ke sarang musuh. Kakek, kau punya imajinasi yang sangat liar. Perasaan batin Ye Lang ditunjukkan pada gambar berikut. Ye Lang sudah memiliki gambaran umum tentang perubahan terkini di bintang biru dari informasi yang diketahui. Tetapi bidang utama itu jelas merupakan tempat di mana Ye Qianyu akan berkembang di masa depan. Dunia di sana pasti akan lebih luas dan lebar. Tetapi tidak ada satupun penyebutan tentangnya dalam informasi yang diberikan oleh sistem. Grandpa Do, tahukah Anda alam apa yang berada di atas alam ilahi? Ye Lang tampak penasaran. Pembagian kekuatan antara bintang biru dan alam ki dan darah sangat berbeda. Bagaimanapun, mereka tidak berada dalam dimensi yang sama. Dibandingkan dengan banyaknya alam di alam ki dan darah, bintang biru lebih sederhana, hanya dengan 6 tingkat mortal, tingkat luar biasa. Tingkat bumi, tingkat surga, tingkat demigod, dan tingkat dewa. Menurut cerewet Sekte Ziji, Ye Lang dapat mengetahui bahwa jika dia tidak mengaktifkan 9 transformasi naga langit, dia mungkin akan berada di alam luar biasa. Tetapi jika seseorang mengaktifkan 9 transformasi naga langit, tampaknya itu lebih dari sekadar alam ilahi. Intinya adalah dia tidak tahu apa yang ada di atas alam dewa, yang sangat kacau, aku tidak tahu. Orang tua Nangmong menggelengkan kepalanya dan menghilang di tempat. Tuan Muda Ye, rahasia ini mungkin tidak diketahui oleh pemimpin klan dan bahkan seluruh bintang biru. Termasuk orang-orang kuat dari pesawat lain. Hanya guru surgawi tua dari sekte guru surgawi yang mungkin memiliki beberapa informasi. Wanita tua itu datang ke sisi Ye Lang, mengucapkan beberapa kata dengan ramah, dan kemudian menghilang di tempat. TSK, Ye Lang mengecap bibirnya dan menggelengkan kepalanya, untuk sementara waktu mengesampingkan pikiran kacau di benaknya. Dia berbalik dan kembali ke halaman depan rumah Yu, di mana suara sanjungan terdengar satu demi satu. Tuan Ye, Anda telah bekerja keras. Bibi, aku akan segera menyiapkan perjamuan untukmu. Sudah larut, setelah makan malam, kau dan Wan Qiu bisa beristirahat di rumah. Iya, kamar Wan Qiu selalu dibersihkan. Kamar itu terang dan tanpa noda. Kau bisa pindah malam ini. Petik 2. Yang berdiri di samping mereka, merasa seperti sedang berada di roller coaster, kadang naik dan kadang turun. Setelah sensasi itu, yang terjadi selanjutnya adalah tatapan iri dan penuh gairah yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan ke sisi Ye Lang, menarik-narik sudut pakaiannya, dan berbisik pelan. Kembali, aku tidak ingin tinggal di keluarga Yu lagi. Awalnya, keluarga Yu memaksanya untuk menikah.
ingin menjadi kerabat dengan keluarga lain dan mencari keuntungan yang lebih besar bersama-sama. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan anggota keluarga lokal Wang Qian, dan mampu memastikan bahwa dia tidak bersalah sampai dia bertemu Ye Lang. Tentu saja, keluarga Yu juga diam-diam setuju. Bahkan jika simpul di hatinya ini tidak penting, Yu Wanqiu tidak ingin tinggal di keluarga Yu malam ini. Dia tahu betul karakter Ye Lang. Dia juga sangat menyadari gadis-gadis di keluarga Yu yang suka bergosip. Jika dia tinggal di rumah Yu, keesokan harinya, apa yang terjadi antara dia dan Ye Lang di malam hari akan diubah menjadi buku cerita dan diteruskan dari mulut ke mulut. Ayah mertua ibu mertuaku tidak akan menginap malam ini. Ye Lang berbicara tanpa memberikan kesempatan untuk membantah dengan santai, membagikan beberapa botol pil, dan berkata dengan tenang, keluarga Yu, Anda terlalu lemah. Meskipun Anda bisa mendapatkan perlindungan dari keluarga Ye di masa depan, Anda tetap harus kuat sendiri. Jika pil ini diminum oleh para pelayan keluarga Yu atau beberapa generasi muda, mereka dapat tumbuh dengan cepat dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Terima kasih, Tuan Ye. Ada sorot mata membara dari semua orang di keluarga Yu. Ye Lang tersenyum dan memeluk Yu Wanqiu erat-erat di lengannya dan menjawab dengan tenang, kita semua adalah keluarga, untuk apa kau berterima kasih padaku? Jika keluarga Yu bisa menjadi lebih kuat, mereka pasti akan bisa melindungi diri mereka sendiri, yang Wanqiu ingin lihat. Aku tidak ingin mendengar tentang keluarga Yu yang berada dalam bahaya lagi dan kemudian melihat akhir musim gugurku tertekan setiap hari. Pil ini memiliki sedikit efek padanya dan memberikan beberapa pada keluarga Yu tampaknya tidak berpengaruh. Faktanya, memberikannya di depan Yu Wanqiu sama dengan membiarkan Yu Wanqiu mengambil versi plus dari I Love Wutong Wood yang disempurnakan oleh Ning Qianqian. Kantong bayi sendawa yang digambar oleh sistem membutuhkan poin penjahat dan membutuhkan uang untuk membelinya secara offline. Masuk akal baginya untuk membeli beberapa obat perangsang dan menghabiskan sejumlah uang untuk pil untuk Yu Wanqiu kan. Setelah beberapa basa-basi, Ye Lang berbalik dan pergi bersama Yu Wanqiu. Ketika mereka kembali ke hotel, Yu Wanqiu meminta Ye Lang untuk menunggu di depan pintu sebentar dan masuk sendirian. Zhao Mingyu yang sendirian di kamarnya melihat Yu Wanqiu sendirian dan buru-buru mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan gugup, Wanqiu, dari mana saja kamu? Di mana Tuan Ye? Mengapa aku tidak bisa melihat Tuan Ye? Kamu tidak tahu tadi, tetapi dari kejauhan. Awan ungu besar datang, dan setelah beberapa saat, cahaya hitam dan cahaya keemasan keluar lagi, dan kemudian semuanya menjadi cairan merah seperti hujan yang bernoda darah. Ye Lang ada di luar pintu, aku tidak mengizinkannya masuk. Yu Wanqiu menunjuk ke ambang pintu yang kosong dan berbicara dengan tenang. Zhao Mingyu tersenyum pahit dan berkata, kenapa dia kesini lagi? Tapi untungnya, aku sudah siap dan menyingkirkan semua barang pecah belah seperti asbak. Botol parfum dan vas di ruangan itu. Saat ini, jika aku pergi, aku tidak tahu apakah dia akan mencari-cari kesalahan padaku. Jika aku tidak pergi, aku tidak tahu bagaimana dia akan memperlakukanku, Wanqiu. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Bang, suara renyah Zhao Mingyu yang mondar-mandir dengan cemas menghadap pintu dipukul di bagian belakang kepala dan jatuh lagi. Yu Wanqiu menghaluskan sudut buku yang kusut, meletakkannya dengan rapi di atas meja, dan kemudian dengan tenang memanggil ke pintu. Masuk, aku akan mandi dulu. Bab 1129 kebiasaan mengoleksi. Zhao Mingyu hancur di kamar mandi, ada suara air mengalir memercik, membuat suara renyah. Ye Lang meletakkan tangannya di belakang kepala. Bersandar di kepala ranjang dengan tatapan tenang melirik Zhao Mingyu yang berada dalam posisi aneh dan tanpa sadar ingin mencari asbak untuk dilemparkan padanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya lalu melirik meja samping tempat tidur dan setelah memastikan bahwa itu tidak dia menyerah, dia membuka kotak bedak Zhao Mingyu. Mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, tiup, asap keluaran menjentikkan abu ke dalam bedak. Bagaimanapun ini adalah hotel dan sopan santun normal masih diperlukan, jangan membuang abu sembarangan. Saat suara cipratan berhenti, Ye Lang mematikan puntung rokok di kotak fondasi dan berbalik untuk melihat ke arah kamar mandi. Tap tap tap. Yu Wanqiu berjalan keluar dengan anggun mengenakan sandal sekali pakai dan dibalut handuk mandi putih bersih. Handuk mandi itu relatif ketat, memamerkan sosok tubuh yang melengkung sepenuhnya. Udara seolah dipenuhi dengan aroma ringan yang menembus ke dalam hati dan memiliki efek merangsang pikiran asli jauh di dalam hati. Dia memiringkan kepalanya, menyeka rambutnya yang basah dengan handuk, menatap Ye Lang yang bersandar di kepala tempat tidur, dan berkata dengan lembut, apakah kamu ingin mandi? Di bawah cahaya terang, kulit mulus Yu Wanqiu lebih putih dari salju. Setelah berendam di air panas, permukaan kulitnya memerah, yang sangat menawan. Dua betis mulus terbuka, sehalus dan selembut batu giok putih. Orang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas, tetapi sayangnya handuk mandi menghalangi pandangan. Sial handuk mandi, aku tidak perlu membuang waktu ini. Ye Lang melambai pada Yu Wanqiu dengan senyum nakal, dan yang terakhir tidak menolak. Dia berjalan langsung ke arahnya dengan sandal sekali pakai, menggulung bagian belakang handuk mandinya, dan duduk di tepi tempat tidur. Sebelum dia bisa duduk dengan mantap, Ye Lang dengan rakus memeluknya. Jangan ribut, rambutmu basah dan akan menodai spray. Yu Wanqiu memutar matanya menggoda, mengucapkan dengan marah, duduk tegak, dan terus menyeka rambut panjangnya yang basah. Kenapa aku merasa kamu berbeda dari sebelumnya? Perubahannya terlalu besar. Dulu ketika aku datang, kamu hampir memperlakukanku seperti udara.
Bahkan ketika kamu melakukan sesuatu, kamu acuh tak acuh. Selain memutar mata, kamu jarang melakukan gerakan tubuh apapun. Kenapa kamu mendesakku untuk mandi hari ini? Mungkinkah aku baru saja menyelamatkan keluarga Yu dan kamu ingin menyatakan cintamu padaku? Ye Lang mengungkapkan pikiran sejatinya dengan nada bercanda dan menatap Yu Wanqiu dengan penuh minat matanya penuh antisipasi. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, perasaanku pada keluarga Yu tidak sedalam yang kamu kira. Hanya saja aku membantumu sebelumnya dan meminjam kekuatan keluarga Yu. Sekarang aku sudah membalas budi itu. Yu Wanqiu merasa bersalah karena dia mengatakan sesuatu yang lain dari maksudnya. Apapun itu, dia tidak bersedia mengucapkan kata-kata cinta yang memalukan itu di depan Ye Lang. Ye Lang tahu betul, tetapi dia tidak marah. Dia mengulurkan tangan dan memeluk batu giok yang hangat dan halus di lengannya lagi, dan berbisik di telinganya, aku tidak tahu mengapa. Tetapi saya selalu memiliki harapan yang tinggi untukmu, akan sangat bagus jika kamu bisa memakai stoking hitam. Yu Wanqiu menciutkan lehernya yang seputih salju mengerutkan kening sedikit. Dan mendengus dingin, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang hari. Aku tidak pernah memakai pakaian seperti itu ketika dia berada di rumah Wang. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan Wang Qian, dia juga khawatir Wang Qian tidak akan tahan dengan kesepian dan melakukan sesuatu padanya karena jarak yang jauh. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpakaian menggoda tetapi selalu mengenakan pakaian yang sopan. Bagaimana dia bisa memiliki stoking hitam? Aku mengerti. Ye Lang menjawab kata-katanya mengungkapkan kesepiannya. Yu Wanqiu, yang sedang dipeluk, mengerutkan bibirnya yang lembab dan merenung lama sebelum perlahan berbicara, meskipun aku tidak punya. Zhao Mingyu punya beberapa di lemari pakaiannya. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan kali ini, dan tidak akan ada lain kali. Lakukan saja apa yang kuinginkan kali ini. Kalau begitu aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Kata-kata Heisi sepertinya tidak sepadan dengan satu-satunya kesempatanku. Mata Ye Lang menjadi serius, bahkan lebih serius daripada saat dia menghadapi Dewa Iblis Alien. Dia mempertimbangkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum berbicara lagi. Apakah kamu punya seragam pelaut jenis pakaian JK dengan roknya? Yu Wanqiu mengangguk dengan berat tanpa berpikir pun. Di mana pakaian instruktur Sakura? Di mana seragam perawat? Melihat Yu Wanqiu di lengannya mengangguk dan berkata ya tanpa memikirkannya, Ye Lang berada dalam keadaan linglung. Dia memandang Zhao Mingyu yang terbaring di tanah dalam posisi aneh dengan terkejut, dan berkata dengan curiga, kenapa wanita ini punya begitu banyak pakaian aneh? Rumput di makam suaminya hampir setinggi 1 meter. Dia memakai ini untuk siapa? Mungkinkah dia akan keluar dan bermain-main ketika dia tinggal bersamamu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Meskipun Zhao Mingyu sedikit mendominasi. Memiliki temperamen wanita, keras kepala dan berubah-ubah, tidak tahu apa yang baik untuknya, dan memiliki harapan tinggi tetapi keterampilan rendah. Tetapi tidak peduli apapun, dia pernah menjadi putri keluarga Zhao dan nyonya keluarga Mo. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada pria biasa? Dia memiliki standar tinggi dan bahkan jika dia sendirian, dia tidak akan pernah berhubungan dengan pria yang dia pandang rendah. Yu Wanqiu tidak tahu apakah dia memuji atau meremehkan, dan menjelaskan dengan sangat serius. Zhao Mingyu memang seperti ini, jika dia melihat sesuatu yang indah, dia akan membelinya tanpa mempedulikan harganya, bahkan jika hanya dibiarkan berdebu di sana. Dia tidak akan pernah mengubah kebiasaan ini. Kali ini ketika saya datang ke ibu kota, saya membawa relatif sedikit pakaian. Jika saya berada di gedung berbentuk tabung, barang-barang saya hanya akan berada di satu kamar tidur itu, dan sisa ruang akan dipenuhi dengan pakaian dan aksesorisnya. Ye Lang terkejut dan bingung. Keluarga Zhao dan Mo telah dihancurkan dan semua aset mereka telah disita. Dari mana wanita ini mendapatkan begitu banyak uang? Saat dia berbicara, dia menepuk bulan purnama di belakang Yu Wanqiu, mendesaknya untuk mengganti pakaiannya. Yu Wanqiu mengenakan setelan kecil, rok pinggul, dan 2 pasang stoking hitam pekat, kembali menundukkan kepalanya dengan tidak nyaman, dan mendorong rok pinggulnya ke bawah sebanyak mungkin. Kadang-kadang kamu berdiri terlalu tinggi dan hampir lupa bagaimana orang biasa hidup. Bagaimanapun, Zhao Mingyu pernah menjadi nyonya keluargamu. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki properti atas namanya sendiri? Dia juga menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari untukku. Kalau tidak, dengan keterampilan bertahan hidup yang kumiliki, aku sudah lama mati kelaparan di pinggir jalan. Apa kamu lapar? Coba punyaku. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1002. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1003. Waktunya untuk rehidrasi pergantian peralatan. Dan tim pemandu sorak seragam pelaut Sakura naik ke atas panggung. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1004 gigit. Bab 1130 ternyata adalah Iron Head Baby. Peralatan penggantian istirahat paruh waktu kostum pelaut Sakura. Instruktur pemandu sorak datang di lapangan Ding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1007. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1008. Ketika ada pasien yang terluka atau sakit, tim perawat turun ke lapangan. Ding selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100010. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100013. Ding selamat kepada host karena memicu amplifikasi skill pasif. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 12000. Yu Wanqiu kelelahan, matanya linglung dan dia tampak bingung. Dia berbaring dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum dia sadar.
Dia menatap Ye Lang yang sedang bersandar di kepala tempat tidur dan merokok. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia, yang biasanya benci rokok, tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghentikannya. Seolah-olah dia sedang mengikuti kata hatinya. Dia bergerak perlahan menuju Ye Lang. Memeluk salah satu lengannya, dan bersandar di bahunya seperti burung kecil. Sepertinya hanya dengan cara ini hatinya yang hancur dapat menemukan kedamaian sesaat. Apakah kamu masih lapar? Haruskah saya meminta pelayan untuk membawakanmu sarapan? Ye Lang menarik lengannya, meletakkannya di pundak Yuan Qiu, menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, tidak. Mata Yuan Qiu menunjukkan ketakutan dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu begitu takut? Aku tidak makan orang, kamulah yang... Ye Lang menggoda dengan ekspresi menggoda di wajahnya, lalu menyunggingkan senyumnya dan membuat undangan tulus dari lubuk hatinya. Kenapa kamu tidak berhenti tinggal di gedung tabung itu dan kembali tinggal bersamaku? Kebetulan sekali kamu punya seorang adik perempuan yang tinggal di rumah sepanjang hari dan merasa kesepian. Jika kamu pergi ke sana, kalian berdua bisa saling menemani. Yuan Qiu anggun dan elegan seperti anggrek soliter di lembah, Su Xiao sebening air dan semurni mata air pegunungan. Keduanya adalah orang yang tidak kompetitif. Ketika mereka bersama, mereka pasti akan menerima satu sama lain dan tidak akan ada konflik. Yuan Qiu mengerutkan bibirnya, berpikir lama, dan akhirnya menolak dengan lembut. Sudahlah, aku baik-baik saja tinggal di sana. Zhao Mingyu mengurus makanan, pakaian, perumahan, dan transportasiku. Aku hanya suka membaca buku pada hari kerja, dan aku tidak punya minat atau hobi lain. Tinggal dengan gadis yang kamu sebutkan akan membuatnya merasa bosan. Dia memiliki kesadaran diri yang sangat jelas. Dia introvert dan tidak pandai berteman. Bahkan dengan Zhao Mingyu, mereka adalah anggota keluarga. Jadi mereka bisa saling memahami. Sangat sulit baginya untuk tiba-tiba berurusan dengan beberapa orang asing, dan dia bahkan merasa sedikit resistan. Apalagi, dia dan Zhao Mingyu sudah saling kenal sejak lama. Jika dia pergi, mengingat kepribadian Ye Lang, dia mungkin saja membuatnya menghilang dari muka bumi. Ini juga adalah adegan yang tidak ingin dia lihat terjadi. Jika kamu mengingatku, pergi saja ke gedung tua untuk menemukanku. Jarak bukanlah masalah bagimu. Aku akan tetap di sana dan tidak bergerak-gerak secara acak. Yuan Qiu mendongak dan bergumam dengan serius. Saat ini, matanya tidak lagi elegan, melainkan mengandung sedikit harapan. Perasaan batinnya terhadap Ye Lang berubah dari penolakan menjadi kompromi dan akhirnya penerimaan sepenuh hati. Perubahan itu terjadi begitu cepat sehingga dia sendiri merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, hal aneh ini benar-benar terjadi. Dulu, beberapa hal yang dikatakan Ye Lang tampak tidak pantas baginya dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tapi sekarang, bukan hanya dia tidak mengabaikannya, dia bahkan melakukan seperti yang dia perintahkan. Ini konyol, namun begitu nyata. Dulu, dia masih menyimpan dendam yang mendalam terhadap Ye Lang, khawatir dia ingin menggunakan dia untuk secara tidak langsung memobilisasi kekuatan keluarga Yu. Hingga hari ini Ye Lang Wan telah menyelamatkan keluarga Yu dari malapetaka dan membantu mereka membudidayakan bibit untuk generasi berikutnya. Ini akan membuat dendam di hatinya menghilang dan dia akan benar-benar menurunkan kewaspadaannya, memungkinkannya untuk dengan brutal menerobos masuk ke dalam hatinya dan menduduki seluruh tubuh dan jiwanya. Dia pernah bermimpi untuk menjalani kehidupan yang menyendiri dan riang, tapi sekarang dalam kehidupan yang damai ini ada secercah harapan yang tidak terlalu sulit untuk diterima. Dan bahkan mungkin membawa sedikit cahaya ke kehidupan yang damai karena kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksamu kapan kamu akan kembali. Aku akan mengantarmu ke sana. Ye Lang menundukkan kepalanya dan mencium dahi Yuan Qiu yang mulus. Tidak usah terburu-buru. Aku mungkin akan pergi ke keluarga Yu lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Dengan wanita tua yang menemaniku, tidak akan ada masalah. Yuan Qiu tidak menghindar. Dia menopang tubuhnya yang lemah dengan satu tangan dan mendekat ke pipi Ye Lang. Dia menatapnya sejenak, lalu menggerakkan kepalanya ke bibirnya dan menciumnya seperti capung yang terbang di atas air. Ambil kartu ini. Aku tidak tahu persis berapa banyak uang di dalamnya. Mungkin puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Ye Lang samar-samar menyelipkan kartu bank ke dalam pikiran luas Yuan Qiu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa menggunakannya untuk membeli beberapa buku. Buku macam apa yang harganya puluhan juta atau bahkan ratusan juta? Ada ketidakberdayaan di mata Yuan Qiu. Dia merasa bahwa Ye Lang memang agak terpisah dari kehidupan orang biasa. Kamu tidak suka berbelanja di hari kerja, apalagi membeli pakaian, jadi kamu bisa meminta Zhao Mingyu untuk membelikannya untukmu. Tentu saja jika Zhao Mingyu sendiri kekurangan uang, dia juga bisa menggunakan kartu bank ini untuk membeli pakaian, sepatu hak tinggi, aksesoris, dan barang-barang lainnya selama dia suka. Aku pikir dia juga orang yang menyedihkan, tidak hanya keluarganya dihancurkan oleh Ye Chen, bahkan keluarga suaminya pun dilenyapkan olehku. Karena dia sangat membantumu, aku harus memberinya kompensasi untuk biaya sehari-harinya. Yuan Qiu memutar matanya dengan tidak senang dan mendengus mencela. Apakah itu kompensasi? Aku malu untuk menunjukkan trik kecilmu. Bahkan jika Zhao Mingyu membeli semua jenis pakaian aneh, mereka tidak akan mampu menahan perobekan acakmu sesuka hati. Ye Lang mengepalkan tinjunya dan membawanya ke mulutnya, batuk ringan untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia dengan tenang mengubah topik pembicaraan dan memusatkan matanya pada Zhao Mingyu yang telah jatuh ke tanah dalam posisi yang aneh. Mengapa dia belum bangun selama ini? Ada yang tidak beres. Mungkinkah dia mati karena kau pukul? Seharusnya tidak mungkin. Dia pernah ke rumah sakit untuk operasi caesar sebelumnya. Dan dokter mengatakan tengkoraknya jauh lebih keras daripada orang pada umumnya. Aku secara khusus memukul bagian tubuhnya yang lebih keras, jadi aku harap dia tidak mati.
Yu Wanqiu juga sedikit gelisah percakapan antara keduanya sampai ke telinga Zhao Mingyu yang sedang berbaring di tanah. Dia tetap dalam posisi yang aneh setidaknya 6 jam telah berlalu sejak dia bangun, dan anggota tubuhnya kaku dan mati rasa hingga hampir kehilangan kesadaran. Tapi dia tidak berani bergerak. Jika kamu bergerak sedikit saja, kamu mungkin terkena benda berat lainnya. Baru sekarang dia mendengar 2 kata diucapkan tentang dirinya. Terutama keraguan diri Yu Wanqiu yang membuatnya merasa lebih tak berdaya dan pahit. Bahkan jika kamu keras kepala, kamu tidak bisa mengatakan itu di depan Ye Lang. Siapa tahu jika dia akan dengan sengaja meningkatkan intensitasnya lain kali di ruangan tertutup, angin aneh bertiup, dan rok yang menutupi pinggul berkibar lembut. Menampakkan stoking hitam di bawah cahaya Zhao Mingyu, dengan wajah di tanah, sangat malu. Dan 2 garis air mata meluncur turun dari sudut matanya. Bab 1131 menunggu suami batu glass. Zhao Mingyu merasa malu dan merasa bersalah tidak lama yang lalu. Dia adalah Zhao Mingyu dan nyonya keluarga Mo, bahkan kepala keluarga Mo tidak berani bertindak seenaknya di depannya. Tapi sekarang bahkan jika rahasianya dilihat oleh orang lain, dia tidak berani mengeluh sama sekali dan bahkan pura-pura tidak bangun. Kalau tidak tentu dia akan dipukuli lagi. Dia bahkan secara serius menduga bahwa Ye Lang telah mengincar tubuhnya dan sengaja menggodanya seperti ini hanya untuk memanfaatkannya. Dia marah malu. Dan takut Yu Wanqiu yang begitu lembut dan elegan baru saja berteriak dengan keras. Dan durasi teriakannya adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Jika itu dia, Ye Lang pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya sama seperti mainan. Itu bisa dimainkan sesuka hati. Apakah dia bisa selamat dari ini adalah pertanyaan besar. Zhao Mingyu menggertakkan giginya, air mata mengalir di wajahnya. Tidak peduli seberapa bersalah yang dia rasakan, dia tidak mau mengakui kegelisahan batinnya. Sangat mungkin dia belum bangun. Kalau tidak, mengingat kepribadian Zhao Mingyu, dia tidak akan bisa tetap diam. Tidak peduli seberapa sabar dia akan tetap membuat gerakan halus. Yu Wanqiu melirik Zhao Mingyu yang jatuh dalam posisi aneh dan memberikan penilaiannya sendiri. Dia terlalu mengenal Zhao Mingyu dan sangat setuju dengannya. Ye Lang mencibir, berpura-pura tidak tahu. Lalu, lain kali aku datang, kau bisa menjatuhkannya terlebih dahulu. Berulang kali. Lain kali ketika aku melakukan sesuatu, jika tidak ada lampu seperti itu di sampingku, aku akan merasa sedikit tidak nyaman. Kamu masih memiliki kebiasaan ini. Yu Wanqiu mengangkat kepalanya dalam pelukan Ye Lang dan menatapnya dengan terkejut. Mungkinkah kamu tertarik padanya dan berencana untuk mendapatkannya setelah beberapa kali percobaan? Meskipun Zhao Mingyu memiliki tubuh yang seksi dan penampilan yang menawan, dia pernah dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Namun apapun itu, dia itu sombong, eksentrik, berpikiran sempit, pendendam, dan memiliki harapan tinggi tetapi keterampilan rendah. Apa kamu tidak khawatir dia mungkin menyebabkan masalah padamu? Ye Lang meletakkan tangannya di dada Yu Wanqiu. Seolah-olah dia merasakan detak jantungnya, dan berkata dengan nada geli, putri sulungku dari keluarga Yu, apakah kamu cemburu untuk pertama kalinya dalam hidupmu? Tidak juga. Yu Wanqiu menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata dengan serius, aku bisa mengendalikan Zhao Mingyu, tetapi aku tidak bisa mengendalikan dunia luar yang penuh warna. Asalkan kamu mengingatku suatu hari nanti, kembalilah untuk mencariku. Hanya saja Zhao Mingyu memiliki dendam terhadapmu, dan aku khawatir jika suatu hari dia marah. Dia mungkin akan menyakitimu. Jika Zhao Mingyu sadar, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Saat Ye Lang berbicara, dia melirik Zhao Mingyu, yang sedikit gemetar, tetapi tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkannya. Yu Wanqiu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak takut padanya, bahkan jika dia bangun aku akan tetap mengatakan hal yang sama di hadapannya jika aku hidup. Dia layak untuk hidup di matamu. Jika aku mati dia akan tahu bahwa dia akan mengalami siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Semakin banyak buku yang kamu baca, pikiranmu akan semakin jernih. Ye Lang mengusap dada Yu Wanqiu dengan emosi seolah menenangkannya, tapi jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak tertarik dengan apa yang dimainkan orang lain. Tidak peduli seberapa bagus sosok Zhao Mingyu atau seberapa cantiknya dia, apa pedulinya? Ada banyak orang yang lebih baik dalam berpose dan menggoda daripada dia, yang tinggal di rumah kaca sepanjang hari, mencoba memamerkan pesona mereka sebanyak mungkin. Tidak setiap wanita bisa menarik perhatianku. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Yu Wanqiu menanggapi dengan tenang, seolah tanpa fluktuasi emosi apapun, tetapi sebenarnya, Ye Lang yang memiliki tangannya di dadanya dapat merasakan detak jantungnya yang telah meningkat pesat. Ye Lang tahu semua ini. Tidak peduli seberapa baik Yu Wanqiu berpakaian, mustahil baginya untuk tetap tenang dalam hal ini. Tapi dia tidak berbohong, dia hanya tidak menyukai apa yang tidak dia sukai. Mustahil hanya karena seorang wanita cantik memutar tubuhnya beberapa kali dan meneteskan beberapa air mata di depannya, dia bisa naik ke tempat tidurnya. Belum lagi wilayah kekuasaannya saat ini, bahkan ketika dia dilempar ke bumi oleh kakeknya untuk menyerap keberuntungan, dia bukanlah orang yang suka bermain-main. Kekurangan ginjal itu disebabkan oleh terlalu banyak minum dan bersosialisasi. Itu tidak ada hubungannya dengan wanita. Baiklah, itu saja. Dia tinggal di hotel sampai siang, dan pergi makan dengan Yu Wanqiu dan Zhao Mingyu yang baru bangun. Ye Lang meninggalkan beberapa pil bergizi untuk Yu Wanqiu sebelum bergegas kembali ke keluarga Ye. Di luar mansion, sesosok biru seindah pahatan giok melihat Ye Lang dan mendekat tanpa suara. Sambil memegang tangannya, ada sentuhan kehangatan di mata tenangnya. Aku dengar tentang keluarga Yu. Sekte Ziji ada di ibu kota. Dan masih banyak kekuatan sisa. Aku sudah membereskan mereka untukmu.
Kakek berkata bahwa ada banyak sekte tersembunyi dengan berbagai ukuran di dalam dan di luar ibu kota dan mereka adalah campuran yang tidak jelas. Karena keluarga Ye memiliki banyak orang penting, keluarga Nangong telah menghabiskan banyak tenaga untuk melengkapi penjaga rahasia yang sesuai. Ada banyak sekte tersembunyi yang tidak mematuhi aturan dan sulit untuk diberantas. Sarannya adalah agar saya tinggal di ibu kota dan membersihkan ikan-ikan yang lolos dari jaring pada waktunya. Kakek dan ibu juga berharap aku bisa tinggal di ibu kota dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Liu Li menatap Ye Lang dengan serius. Dia tahu dalam hatinya bahwa Ye Lang tidak bisa tinggal di ibu kota terlalu lama. Jika dia berbicara, dia akan mengikuti sarannya bahkan jika itu tidak menyenangkan. Ini bukan tentang apa yang kupikirkan, tapi apa yang kau pikir. Sama seperti dirimu sebelum kamu bebas untuk datang dan pergi kemanapun kamu mau, aku tidak bisa memperlakukanmu seperti burung kenari dalam penangkaran hanya karena kamu bersamaku. Ikuti saja kata hatimu. Ye Lang mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyodok dada Liu Li. Tindakan kecil ini hanya untuk mengikuti topik pembicaraan. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan tenggelam dalam kelembutan begitu aku menyodoknya. Ye Lang mengambil kesempatan itu dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Liu Li. Saling berhadapan, dia menatap wajahnya yang sangat indah dan tanpa celah, lalu bergumam, aku sedikit mengantuk. Bagaimana kalau kita tidur siang dulu? Seriuslah, kakek dan ibu ada di rumah. Liu Li tersipu dan berjuang secara simbolis beberapa kali, tetapi ketika dia gagal melepaskan diri, dia membiarkan Ye Lang memeluknya seolah-olah dia sedang memanfaatkan dirinya. Dia sedikit mengernyit dan berkata seolah menjelaskan, aku ingin pergi bersamamu, tetapi Nanan telah diperlakukan tidak manusiawi sejak dia masih kecil. Dan aku tidak tahu bagaimana cara mendidik anak-anak. Aku khawatir aku akan melatih murid lain yang tidak tahu sopan santun. Ideku adalah membawa putriku ke keluarga Ye dan meminta kakek dan ibu membantu merawatnya. Jika kau membutuhkanku, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya sangat pandai menggunakan ponsel saya. Bahkan kakek saya akan kagum ketika melihat saya. Ketika Ye Lang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Kerja bagus Liu Li, yang tidak pernah pandai mengutak-atik ponsel, telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari orang tua itu. Jika Liu Li tahu bahwa orang tua itu selalu mengarahkan hidungnya ke arah kamera lubang jarum ketika sedang melakukan panggilan video, saya bertanya-tanya apakah dia akan tetap bangga seperti sekarang. Bab 1132 arus bawah dan krisis tentu saja dia tidak akan membeberkan hal-hal konyol seperti itu di depan umum. Ketika wanitamu bahagia, biarkan dia menikmatinya. Mengapa kamu harus menyiramkan air dingin padanya? Bukankah itu akan membuat Liu Li tidak bahagia? Sambil memegang tangan Liu Li, keduanya berjalan ke lobi keluarga Ye bersama-sama. Kakekku dan kakek buyutku sedang memperdebatkan sesuatu. Wajah mereka merah dan mata mereka tertuju satu sama lain percikan kemarahan beterbangan guru tua Ye yang selalu pandai merencanakan dan menyusun strategi. Ada api di matanya kali ini sepertinya dia akan menggulung lengan bajunya dan memulai perkelahian dengan guru tua Nangong dalam detik berikutnya. Aku berkata jika kamu tidak setuju pria dari keluarga Ye bukanlah pengecut, tetapi kami pasti tidak akan menjadi umpan meriam dalam rencanamu yang cacat. Xiao Lang adalah satu-satunya pria dalam 3 generasi keluarga Ye saya. Dia memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali keluarga Ye. Jika Anda ingin dia menyamar, biarkan dia menyamar. Mengapa Anda tidak pergi sendiri? Orang tua Nangong, jangan pikir Anda bisa membuat keputusan akhir tentang segalanya dengan tinju Anda. Saya akan memperjelas ini hari ini. Jika Anda ingin Ye Lang mati, kau harus membunuhku dulu. Tuan tua Ye membanting meja kayu rosewood dan berteriak pada Tuan tua Nangong. Dia tidak peduli apakah orang di seberang sana adalah seorang demigod atau dewa siapapun yang berani menargetkan cucu kesayangannya harus segera dihentikan. Jika bukan karena mertua di seberang jalan dan jika bukan karena menantunya ada di sana dia pasti sudah siap untuk mengusir mereka orang tua Ye. Apa maksudmu Ye Lang adalah cucumu tapi dia bukan cucuku kan? Dia juga memiliki darah keluarga Nangongku yang mengalir di nadinya. Jika aku tidak punya, apakah aku akan mengincarnya? Aku memang ingin pergi. Tapi begitu aku sampai di sana, perkelahian akan dimulai. Siapa yang akan menerimaku sebagai adik mereka? Tapi Ye Lang berbeda. Kekuatannya misterius dan tidak terduga. Dia terlihat seperti sampah di alam luar biasa tetapi begitu dia meledak bahkan alam demigod atau bahkan alam dewa mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Akan sangat tepat untuk membiarkannya mengintai di sarang lawan jika ada kandidat kedua perlukah aku menargetkan cucuku sendiri apakah aku? Nangong Qingxian seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan cucuku ya begitu Nangong Qingtian selesai berbicara. Dia terkejut oleh tamparan di wajah. Menoleh untuk melihat orang yang berbicara, dan melihat bahwa itu putrinya, Nangong Qingtian tiba-tiba merasa seperti bola yang kempes. Nangong Wan pura-pura tidak melihatnya dan terus berkata dengan sinis, sebagai seorang kakek, kamu bisa melemparkan cucumu ke dunia lain dan mengabaikannya, dan bahkan menyembunyikannya dari keluarga Yeku selama lebih dari 10 tahun. Jika kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu sendiri, bagaimana kamu bisa peduli dengan hidup cucumu? Benar, seorang cucu tetaplah seorang cucu. Dan dia tidak memiliki nama keluarga Nangong Anda, jadi bisa dimengerti jika Anda tidak menganggapnya serius sebagai seorang ibu. Tidak tahu itu sebelumnya, jika Anda berani menyentuh putra saya lagi, jangan salahkan saya karena tidak mengakui Nangong sebagai keluarga ibumu. Nangong Wan menjadi semakin marah saat dia berbicara. Di depan ayah kandungnya, dia seolah-olah telah kembali menjadi putri yang sulit diatur seperti 20 tahun lalu.
Nangong Qingtian menelan ludahnya, mencoba mengalihkan kesalahan. Menantu laki-lakiku, Nangong Wan, mencibir. Mari kita lihat apakah dia berani muncul di TV bulan depan. Tergores, apakah serius? Menantu laki-lakiku adalah orang baik, dan dia masih harus menjaga martabatnya. Kebetulan aku punya krim penghilang bekas luka, jadi aku akan segera memberikannya kepadanya. Nangong King tidak kenal takut, apalagi kata-katanya adalah hukum di keluarga Nangong. Bahkan ketika menghadapi pendeta Tao tua dari Sekte Tianxi. Dia selalu mendengarkan setengah dari apa yang dia katakan dan membiarkan setengahnya lagi tergelincir. Tapi di depan putrinya, dia bahkan tidak berani kentut. Tidak dapat mengalihkan masalah ke orang lain, dia berencana untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Nangong Wan mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Berhenti, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Nangong Qingtian segera berhenti, memandang cucunya dan istri cucunya yang berjalan ke arahnya, tersenyum canggung, dan berkata membela diri. Xiaolang, ibumu marah, jangan bicara omong kosong, oke? Ye Lang menggeleng geli, dan dengan cepat berjalan ke sisi ibunya, memegang tangannya, dan dengan lembut menghiburnya. Bu, tolong jangan marah. Lihat betapa marahnya ibu. Ibu bahkan memiliki kerutan di sudut mata. Nangong Wan masih marah dan mendengus. Kamu sudah sangat tua sekarang, bagaimana mungkin ibu tidak tua? Itu belum tentu benar. Ye Lang tersenyum dan mengeluarkan botol porselen putih dari ruang sistemnya, meletakkannya di tangan Nangong Wan, dan menjelaskan, benda ini disebut pil pemuda. Yang dapat menjaga kecantikanmu selamanya. Tentu saja, benda ini juga memiliki kekurangannya. Satu pil hanya dapat menjaga kecantikanmu selama 1 tahun. Ada sekitar 60 pil di dalam botol ini. Setidaknya dalam 60 tahun ke depan, kamu tidak perlu khawatir tentang penampilanmu. Apakah ini benar? Apakah benar-benar ada pil ajaib semacam itu? Nangong Wan terkejut dan dengan cepat membuka botol porselen di tangannya. Seketika, aroma segar menyebar dan kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Tidak ada wanita yang bisa menahan godaan kecantikan abadi. Bahkan Nangong Wan pun tidak terkecuali. Dia menepuk dahi Ye Lang dengan ringan karena kesal dan memarahinya sambil tersenyum. Kau bercanda, botol ini terlalu banyak. Ibu tidak membutuhkannya. Bagaimana bisa tidak berguna? Botol ini baru yang pertama, nanti akan ada lagi. Ye Lang mengeluarkan sejumlah besar hati jiwa laut dari ruang sistem, dengan santai meletakkannya di atas meja kayu rosewood, dan berkata dengan serius. Ini semua adalah harta yang dapat meningkatkan umur, tidak ada batasan, mereka mungkin dapat meningkatkan umur hingga 3 hingga 500 tahun, mari kita diskusikan cara menggunakannya. Kakek Wow orang tua itu benar-benar akan berubah menjadi monster tua. Guru tua Ye menghela nafas dan selain bercanda, dia lebih lega. Anak bodoh, cukup melelahkan berlarian di luar sendirian. Tidak ada apapun di rumah yang dapat membantumu dan kamu harus mengkhawatirkanku setiap saat. Di masa depan, jangan melakukan hal berbahaya apapun. Jangan seperti kakekmu, yang tidak menganggap hidupnya serius sepanjang hari. Mata Nangong Wan menunjukkan cinta dan kasihan. Jika orang lain melihat tumpukan harta karun seperti itu, mereka mungkin akan sangat gembira. Tetapi setelah beberapa saat terkejut, dia merasa lebih takut. Dengan begitu banyak harta, betapa berbahayanya proses perebutan itu. Putranya mempertaruhkan nyawanya di luar sana sebagai seorang ibu, dia lebih memilih menjadi biasa daripada hidup lebih lama atau mempertahankan penampilan yang cantik. Dan dia hanya berharap putranya bisa aman dan bahagia. Air mata mengalir di pipinya. Nangong Wan mengangkat kepalanya berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Dia menatap ayahnya lagi seolah-olah dia telah menemukan pompa udara dan berkata dengan marah, ayah, lihat Xiaolang, lalu lihat dirimu sendiri, apakah ada kakek seperti kamu? Tidak bisakah kau berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa? Nangong Qingtian merosot lemas di kursi seperti seorang duda tua. Ye Lang dengan tenang menyeka air mata yang jatuh dari wajah ibunya, berbalik untuk melihat kakeknya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek. Apakah kamu tahu di mana markas musuh? Bab 1133 bergegas kembali ke Tianhai semalaman di antara informasi yang telah dipelajari Ye Lang. Orang-orang kuat dari dimensi lain secara diam-diam menggunakan berbagai cara untuk menyusupkan banyak orang kuat ke bintang biru. Orang-orang ini bersembunyi sangat dalam dan tidak akan mudah terungkap. Mereka tidak akan pernah mencoba merampok aset secara terbuka seperti yang dilakukan Sekte Ziji. Namun bahaya di balik layar 100.000 kali lebih buruk daripada Sekte Ziji. Terlebih lagi, orang-orang ini secara diam-diam melatih manusia untuk dijadikan antek mereka di bintang biru. Tindakan mereka sangat rahasia, begitu ketahuan, garis antek akan terputus sepenuhnya. Tidak mungkin untuk mengikuti petunjuk dan melacak mereka. Ide kakek adalah menggunakan fisik khususnya untuk berbaur dengan para antek itu dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan sarang para penjajah pesawat itu. Sayang sekali idenya indah, tetapi kenyataannya kejam. Xiaolang sedang menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Nangong Wan mendesak dengan tidak puas. Nangong Qingtian melebarkan kakinya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ye Lang bertanya lagi, ras apa saja yang ada di pesawat tempat para penjajah berasal? Pantat Nangong Qingtian perlahan meluncur turun dari kursi, punggungnya bersandar di kursi, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Seberapa kuat musuh? Apakah didominasi oleh tingkat surgawi, demigod, atau adakah keberadaan tingkat dewa? Plop. Nangong Qingtian jatuh ke tanah dengan pantatnya, matanya linglung dan dia bingung. Dia bergumam kosong, aku tidak tahu. Brengsek, kamu tidak tahu apa-apa. Tuan Tua Ye meludah ke arah Nangong Qingtian dan berbicara dengan nada menghina. Jika ini waktu lain, Nangong Qingtian bahkan tidak akan menghormati Tuan Ye.
Namun hari ini, dia tidak dicintai oleh putri dan cucunya, jadi dimarahi sepertinya tidak menjadi masalah baginya lagi. Melihat pukulan itu sudah cukup bagi kakek. Yelang secara bertahap mencoba menebusnya. Bahkan, dari sudut pandang subjektif, ide kakek masih sangat bagus. Sayang sekali para penyerbu pesawat itu tidak semudah yang dibayangkan. Jika itu aku, bahkan jika aku adalah kaki tangan, aku tidak akan pernah bertemu dengan master yang sebenarnya. Bahkan jika aku ingin berkomunikasi, aku akan dengan sengaja menyembunyikan identitasku. Akan sangat sulit untuk mengikuti petunjuk dari titik ini. Yelang mencela kakeknya bukan karena dia memiliki dendam di hatinya. Dia tidak terlalu benci berada di bumi. Mungkin jika dia tidak pergi ke bumi, dia bahkan mungkin tidak akan bisa bertemu Liu Li. Aku hanya ingin kakekku mengendalikan amarahnya. Dan menghentikannya untuk langsung maju ketika dia menemukan sesuatu. Kau tahu, dalam pengembangan aslinya, akhir dari klan Nangmong kuno sangat heroik. Terutama kakekku, sebagai patriark dari klan Nangmong kuno, dia selalu memberi contoh. Dia harus memberikan pengingat halus. Dia tidak ingin watak kakeknya yang pemarah membuat klan kuno Nangmong pergi sebelum dia sepenuhnya percaya diri. Bahkan jika lebih dari satu prajurit tingkat dewa yang kuat dikubur bersamanya menurutnya, itu tidak sepadan. Xiaolang, dari apa yang kamu katakan, kamu tahu sesuatu tentang orang-orang itu. Tuan Tua Ye merasakan ada sesuatu yang salah dan menatap cucunya dengan minat. Nangmong Qingtian linglung dan tidak mendengar petunjuk apapun sama sekali. Baru setelah diingatkan seperti ini dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia jatuh terduduk, menatap ke arah Yelang dengan antisipasi, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Xiaolang, jika kamu punya rencana, katakan saja padaku. Selama kamu bisa melenyapkan para sampah yang bersembunyi secara rahasia, belum lagi kekuatan keluarga Nangmongku, bahkan Sekte Tianxi akan dapat memobilisasi orang-orang kuat dan membiarkanmu mengirim mereka sesuai keinginanmu. Itu Sekte Tianxi, bukankah kalian berdua suka bermain catur? Siapa yang tahu, bahkan keberadaan mengerikan seperti guru surgawi tua bisa menjadi bidak di tangan kalian. Tianxi Men, Yelang melengkungkan bibirnya, menyuruh pendeta Tao tua untuk melakukan sesuatu memang memberi saya rasa pencapaian, tetapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan untuk menyerah. Tidak peduli apa, Sekte Tianxi adalah sekte terkemuka dan lurus, dan didasarkan pada keadilan mutlak. Dengan semua metode yang dia gunakan. Bahkan para penjajah dari alam lain yang dianggap hina dan tak tahu malu oleh Sekte Tianxi mungkin harus memanggilnya kakak ketika mereka melihatnya. Bagaimana mungkin mereka begitu dekat dengan Sekte Tianxi secara pribadi? Bukankah itu hanya mempersulit diri sendiri? Saya tidak terlalu banyak berpikir tentang mengirim orang-orang kuat dari Sekte Tianxi. Jika ada masalah, saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Saya tidak akan membahas detail spesifiknya, saya sudah mengambil keputusan. Tapi kakek, mohon jangan ikuti saya dengan kepribadianmu, kamu mungkin malah menakut-nakuti pencuri itu daripada menangkapnya. Lagi pula, gelombang pertama penjajah ini tidak sesulit yang kamu kira, saya bisa menangani mereka sendiri, masalah sebenarnya belum datang. Ekspresi Yelang menjadi serius, beberapa hal tidak nyaman untuk dibicarakan, bohong jika mengatakannya dengan lantang, kamu berurusan dengan orang-orangmu sendiri. Jadi mengapa menyebarkan informasi palsu? Berhati-hatilah tentang segalanya. Tuan Tua Ye tampak serius benar. Cucu, berhati-hatilah saat kamu berada di luar sendirian. Jika kamu mengalami masalah, segera minta bantuan, kakek akan ada di sana kapanpun kamu menelepon. Tuan Nangmong tua menjadi bersemangat, duduk tegak di kursi santai, sangat antusias dan penuh semangat tanpa jejak kesepiannya sebelumnya. Seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan, dia langsung pulih dengan kesehatan penuh. Aku tahu, Yelang mengangguk dengan senyum masam. Bukan hanya kakekku yang memiliki temperamen panas, tetapi dia juga selalu memanggil orang untuk datang kapanpun dia dipanggil. Mereka yang mengenalnya berpikir bahwa kakeknya adalah kepala keluarga dari klan Nangmong kuno, sementara mereka yang tidak mengenalnya mungkin berpikir dia adalah seorang gangster. Menginap di rumah Ye sampai malam, seluruh keluarga akhirnya berkumpul untuk makan malam setelah minum anggur dengan kakek dan kakeknya. Yelang dengan enggan kembali ke kota Tianhai, larut malam Yelang berhenti di atas bekas villa. Melihat tanaman dan pepohonan yang familiar, belum genap beberapa bulan berlalu, dan Yelang merasa tersentuh tanpa bisa dijelaskan. Tuan Ye. Seorang pria kuat dari klan Nangmong kuno datang berjalan di udara, berhenti ketika dia hampir sampai, dan membungkuk dengan hormat. Dengan pengalaman sebelumnya dari Nangmong Yong dan Nangmong Meng, para pria kuat di dalam klan kuno Nangmong terhubung satu sama lain. Penampilan Ye Sao dan calon istri Ye Sao terpatri dalam di benak mereka, dan mereka tidak akan menyinggung mereka sedikit pun. Apa kau sedang kesulitan? Yelang mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa kota Tianhai jauh dari ibu kota, dan ada banyak orang licik yang bersembunyi di sini. Kami mengalami beberapa masalah. Baik Nona Su dan Nona Sue sangat cantik yang bisa dengan mudah menarik perhatian orang-orang serakah. Namun orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Nona Su dan Nona Sue, dan diurus oleh Nona Sue. Namun, ada sekelompok orang yang agak istimewa, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat misterius di belakang mereka. Meskipun aku telah berurusan dengan orang-orang itu dalam kegelapan, mereka tidak menunjukkan ekspresi ketakutan ketika melihatku. Pakar tingkat surgawi dari klan kuno Nangmong mengerutkan kening, tampak agak serius. Kamu tahu, bahkan dalam perubahan dunia saat ini, sangat jarang menemukan orang terbang di udara. Bukannya tidak ada, tetapi jarang terekspos ke orang biasa.
Orang-orang di belakangnya jelas bahkan belum mencapai alam luar biasa. Mereka tidak takut padanya ketika bertemu dengannya, dan ketika mereka terbunuh, mereka bahkan tidak memohon ampun. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Bab 1134 Ye Lang, kamu datang pada waktu yang tepat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Lang dengan santai mengeluarkan beberapa buah kekuatan adi manusiawi dan setelah beberapa kata sopan, dia mengirim mereka pergi. Orang-orang misterius yang disebutkan oleh orang-orang kuat dari klan Namong kuno ini jelas terlibat dengan orang-orang kuat dari dimensi lain dan telah dicuci otak. Sayang sekali mereka hanya minion kecil. Ye Lang tidak peduli apakah mereka hidup atau mati selama mereka tidak dalam bahaya, semuanya baik-baik saja. Dia perlahan turun berjalan di sepanjang koridor yang familiar dan mendorong pintu hingga terbuka. Di ruang tamu, cahaya layar LCD berkedip-kedip. Mendengar pintu terbuka, Su Xiao yang sedang duduk di sofa hanya mengenakan piyama mewah berbalik dengan cepat. Ekspresi waspada itu berlalu dengan cepat dan kemudian air mata mengalir di pipi lembut itu. Dia mengatupkan bibirnya yang cerah dan menggoda, tubuhnya yang lembut bergetar, dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Hanya karena sebuah pandangan, dia merasa sedih tanpa bisa dijelaskan. Ada apa? Siapa yang menindas Xiaoku? Ye Lang tidak tahan melihat Xiao menangis. Dulu seperti ini di masa lalu, seperti ini sekarang, dan akan seperti ini di masa depan. Dia buru-buru melangkah maju. Memegang telapak tangan Su Xiao yang putih mulus, tampak sangat marah, dan berkata dengan marah, katakan padaku, apakah dia mengganggumu? Aku akan membantumu memukulinya. Su Xiao mengerucutkan bibirnya dan tidak menjawab. Dia hanya melepaskan diri dari tangan Ye Lang. Melingkarkan lengannya di lehernya dan diseret dari depan sofa ke belakang. Dia memeluk Ye Lang erat-erat tanpa bersikap genit atau mengeluh. Hanya memeluknya dalam diam. Amplitude tubuh yang gemetar berubah dari semakin intens menjadi berangsur-angsur membaik. Dia mengangkat kepalanya, cemberutkan bibirnya, dan bergumam dengan sedikit kebencian, Tuan, Anda sudah lama pergi kali ini, mengapa Anda baru kembali sekarang? Aku menghadapi sesuatu dan langsung menanganinya, bukankah kamu langsung bergegas kembali? Ye Lang membiarkan Su Xiao menguncinya, ulurkan tangannya dengan penuh kasih sayang. Mengusap kepalanya, dan menjawab setiap pertanyaannya dengan wajah lembut. Ini sudah hampir larut malam, apakah kamu lapar Tuan Muda? Aku belajar banyak masakan baru di rumah, dan ada banyak jenis camilan tengah malam, seperti crayfish, makanan rebus, oden, barbecue. Tentu saja. Saya menyarankan agar lebih sehat untuk makan bubur bergizi sebagai camilan tengah malam. Su Xiao menghitung jenis camilan tengah malam dan memberikan rekomendasinya sendiri di akhir. Ye Lang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia sudah menyiapkan banyak rencana di benaknya untuk menenangkan emosi Su Xiao. Lagi pula, ketika dia pertama kali datang, hanya dengan saling pandang saja membuat air mata Su Xiao mengalir tak terkendali. Rasa bersalah menyebar di hatinya. Siapa sangka sebelum semua berbagai rencana di benaknya dilaksanakan, Su Xiao sudah berhasil dalam pencerahan diri. Tidak hanya dia tidak marah padanya, tetapi dia khawatir apakah dia lapar dan apakah dia ingin camilan tengah malam. Setelah menghela napas, Ye Lang hanya diam-diam memeluk pinggang ramping itu, merasa emosional tanpa bisa dijelaskan. Konon katanya begitu Anda mendapatkan sesuatu, Anda tidak lagi menghargainya. Tapi mengapa ketika mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama? Dia lebih peduli pada Su Xiao yang tidak lagi menolaknya. Anda tahu, baik dari perspektif takdir sebagai penjahat atau bantuan dalam pengembangan selanjutnya. Su Xiao jelas bukan pilihan terbaik. Tapi entah kenapa, hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah mencari Xiao tanpa ragu-ragu, eksentrik. Sepertinya memang ada beberapa. Ye Lang menggosok pinggangnya yang tua dan diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menghabiskan lebih banyak energi untuk menebusnya di masa depan. Tuan, apa yang ingin Anda makan? Katakan padaku, aku akan pergi ke dapur dan membuatnya untukmu. Su Xiao memiringkan kepalanya ke belakang dan menggosokkan dahinya ke pipi Ye Lang dengan penuh kasih sayang, mendesaknya dengan cemas. Selama Tuan Muda tidak ada di rumah selain pergi ke panti asuhan untuk membantu para direktur, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk meneliti hidangan baru. Aku hanya ingin menunggu Tuan Muda kembali memperlihatkan keterampilan memasakku dan membiarkannya menyantap hidangan yang paling lezat. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa membantu masalah besar yang sedang dihadapi Tuan Muda. Daripada menyebabkan masalah, lebih baik menjaga tanahmu sendiri dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat Tuan Muda yang kembali ke rumah hidup dengan nyaman dan bahagia, tanpa memikirkan gangguan di luar. Aku tidak lapar dan aku tidak ingin makan, aku hanya ingin memelukmu dengan tenang, oke? Ye Lang memiringkan kepalanya sedikit dan mencium Su Xiao di wajahnya yang lembut. Tentu. Pipi Su Xiao memerah karena malu. Dia membenamkan kepalanya di lengan Ye Lang dan mengambil beberapa napas dalam-dalam, merasakan aroma familiar dan meyakinkan di tubuh Ye Lang. Untuk waktu yang lama dalam suasana damai dan tenang, Su Xiao perlahan mengangkat kepalanya dan tergagap lemah, guru. Kau sudah pergi begitu lama, apakah kau merindukanku? Tentu saja aku merindukan Xiao-ku. Segera setelah masalahnya selesai, aku khawatir kau akan khawatir jika tinggal sendirian di vilaku, jadi aku bergegas kembali untuk mencarimu semalaman, bukankah begitu? Ye Lang menunjuk ke pemandangan malam di luar villa di mana bulan terang terlihat. Aku juga merindukanmu. Su Xiao mengungkapkan kerinduannya tanpa menyerah. Dia tidak tahu mengapa tapi dia merasa seperti anak-anak yang diadopsi oleh nenek sutradara. Apa yang dia katakan sangat kekanak-kanakan. Tetapi bahkan setelah menerima respons positif terhadap kata-kata yang sangat kekanak-kanakan ini, aku merasa sangat bahagia di dalam hatiku. Ini lebih manis dari madu.
Menangkap menyalahkan diri sendiri dalam kata-kata Tuan Muda. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menjelaskan dengan serius, sebenarnya aku tidak terburu-buru untuk tinggal di villa sebagian besar waktu aku pergi ke nenek sutradara untuk membantu. Kadang-kadang Sister Sue akan datang menemuiku dan bahkan jika aku sendirian di rumah, Presidenmu dan Nona Bai akan sering datang ke villa untuk makan malam. Apakah mereka datang ke villa untuk makan malam? Apakah mereka akan membantu mencuci piring? Ye Lang menatap Su Xiaoxiao di lengannya dengan minat dengan senyum di matanya. Tuan, Anda salah paham. Presidenmu dan Nona Bai datang ke villa untuk mengundang saya makan malam dan menemani saya. Saya berpikir dalam hati, jika Anda kembali ketika saya sedang keluar, bukankah itu akan sangat merepotkan? Jadi saya memasak di rumah. Lagi pula, baik Nona Bai maupun Presidenmu adalah orang yang sangat baik. Apalagi dengan Nona Lin dan Xiao Yun, villa ini selalu ramai setiap kali mereka datang, yang mana itu bagus. Su Xiaoxiao memiliki senyum hangat di wajahnya, dan jelas bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Mu Yuyan, Bai Ruyu, dan yang lainnya. Kamu selalu suka memikirkan orang lain. Apapun yang kamu lakukan di masa depan, pikirkan lebih banyak tentang dirimu sendiri. Ye Lang mengetuk kepala Su Xiaoxiao seolah-olah sedang mengajarinya. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Mu Yuyan dan Bai Ruyu, tetapi ada 100% kepastian bahwa Lin Youchu sedang berusaha mencari tahu tentangnya. Lagi pula, tidak peduli apakah itu Lin Youchu atau Bai Xiaoyun, hanya ada satu alasan untuk keributan itu, dan itu adalah pertengkaran. Tapi di mulut gadis kecil itu, pertengkaran menjadi begitu menyenangkan di telinga. Aku baik-baik saja, selama Tuan Muda bahagia, itu sudah cukup. Su Xiaoxiao memiringkan kepalanya ke belakang dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Menggosok dagu Ye Lang bolak-balik dengan ujung hidungnya, menyipitkan matanya, seperti anak kucing yang genit, intim dan puas. Tap tap tap. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di lantai atas Villa Bloody Mandragora. Terbungkus handuk mandi putih bersih berhenti di tangga ketika dia melihat wajah Ye Lang yang telah dia pikirkan siang dan malam, mata indahnya bergetar. Namun kemudian dengan melihat Su Xiaoxiao bersandar di pelukan Ye Lang dan mereka berdua menatapnya pada saat yang sama. Dia langsung berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, maaf saya datang di waktu yang salah. Ye Lang menundukkan kepalanya dan melirik Su Xiaoxiao yang sedang berkedip. Kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mandala berdarah. Dia membuka satu lengan dan tersenyum seolah bermandikan angin semi berkata apa-apa. Anda datang pada waktu yang tepat. Bab 1135 penculik yang sombong. Mandala berdarah yang terbungkus handuk mandi perlahan mendekat di bawah tatapan penuh harap Su Xiaoxiao. Dia sedikit tidak nyaman dan dipeluk di lengan Ye Lang di depan Su Xiaoxiao. Kakak Sueo, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini selarut malam ini? Apakah kamu tahu bahwa Tuan Muda akan kembali malam ini? Su Xiaoxiao memiringkan kepalanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dulu, Bloody Mandragora akan datang menemuinya dan terkadang beristirahat di sini, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya di tengah malam. Bloody Mandragora menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening secara bertahap, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mendengar dari kakakku bahwa kota Tianhai akhir-akhir ini tidak terlalu damai. Dan seringkali ada kasus anak-anak menghilang yang belum terpecahkan. Saya menemukan ada beberapa orang asing yang berkeliaran di sekitar panti sosial Sunshine. Meskipun tidak ada fluktuasi darah di tubuh mereka. Berdasarkan indera bahaya saya yang tajam, orang-orang ini jelas bukan orang biasa, dan bahkan mungkin lebih kuat dari saya. Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu bahwa sebaiknya jangan terlalu sering pergi ke panti Werda Sunshine. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ye Lang yang telah dipikirkannya siang dan malam. Dia mengerutkan bibir merahnya dan bergumam pelan. Namun, karena Ye Lang sudah kembali. Kekhawatiranku tidak perlu saja. Nona Su Xiaoxiao mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Jika orang yang paling diperhatikan Su Xiaoxiao adalah Ye Lang, maka orang kedua yang diperhatikannya pastilah bukan dirinya sendiri, melainkan panti asuhan tempat ia menyimpan kenangan masa kecilnya. Ayo pergi dan lihat. Ye Lang sama sekali tidak ragu. Kata-kata Blood Mandragora membangkitkan kekhawatiran Su Xiaoxiao. Jika tidak diselesaikan, dia tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Junsi yang sudah kembali ke kota Tianhai. Sebuah Maybach hitam segera berhenti di luar villa. Junsi keluar dari mobil, membuka pintu belakang, dan berdiri tegak dengan hormat di sampingnya. Setelah mereka bertiga duduk di barisan belakang, Bloody Mandragora berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah orang-orang itu secara khusus menargetkan Xiao Xiao? Jika mereka hanya ingin menculik anak-anak dari panti asuhan, mereka bisa melakukannya dengan mudah dengan kekuatan mereka. Aku curiga mereka sengaja mengintai di sana untuk memudahkan menyerang Xiao Xiao. Lagi pula, walaupun ada banyak orang yang melakukan amal, Su Xiao Xiao adalah satu-satunya yang secara teratur pergi ke rumah kesejahteraan Sunshine. Ye Lang tidak menjawab, tetapi melihat bagian belakang kepala Junsi di depannya dan berkata dengan tenang, Junsi, bagaimana menurutmu? Junsi memegang setir dengan kedua tangan dan berkata dengan senyum konyol, Tuan. Nona Sue, dari yang saya lihat, orang-orang itu pasti tidak mungkin mengejar Nona Su. Anda tidak tahu berapa banyak pengawal rahasia di sekitar Anda. Jika orang-orang itu benar-benar memiliki kekuatan dan ingin menyerang Anda, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Menurut informasi yang saya dapat, memang benar ada banyak kasus anak hilang di kota Tianhai baru-baru ini. Namun, semua anak hilang ini adalah yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Orang-orang dengan motif tersembunyi di sekitar panti asuhan Sunshine mungkin terkait erat dengan kasus-kasus ini. Alasan mereka tidak berani bertindak gegabah adalah karena mereka melihat penjaga rahasia di dekat panti sosial Sunshine.
Tidak hanya Nona Su akan dikelilingi oleh penjaga, tetapi bahkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Nona Su, seperti panti sosial atau pasar swalayan. Akan ada orang yang diatur oleh kami sebelumnya untuk memastikan keselamatan mutlak Nona Su. Tentu saja, saya tidak terlalu pintar, dan Tuan Muda secara khusus menyuruh saya untuk mengatur hal-hal ini. Ketika aku bertanya apa yang kau pikirkan, kau hanya perlu memberikan jawaban sederhana. Mengapa kau berbicara omong kosong sebanyak itu? Ye Lang memelototi Junsi dengan sedikit ketidakpuasan. Tetapi yang terakhir tidak berani membalas dan hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan senyum konyol. Tuan, jika ada bahaya, katakan saja padaku. Aku akan tinggal di rumah sepanjang hari dan tidak akan pergi kemanapun. Aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Su Xiao memeluk lengan Ye Lang dan membuat janji dengan suara riang. Dia tidak pernah menyangka bahwa selama waktu Tuan Muda jauh dari rumah, dia harus memperhatikan keselamatannya sepanjang waktu. Jika kamu terus berlarian, kamu hanya akan menyebabkan masalah bagi Tuan Muda. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Pergi saja kemanapun kamu ingin pergi. Serahkan sisanya padaku. Ye Lang mengusap kepala Su Xiao dengan penuh kasih. Pada saat yang dia memeluk pinggang ramping Bloody Mandragora dan berkata sambil tersenyum, kamu juga apa yang mengkhawatirkan bukanlah kelangkaan tetapi ketidaksetaraan. Bagaimana mungkin dia terlalu bias di depan Bloody Mandragora? Ketika dia tidak ada di Villa Bloody Mandala dan Xiao memiliki hubungan yang sangat baik jika mereka mengembangkan keretakan di antara mereka karena dirinya itu akan menjadi kegagalan besar. Didi, tiba-tiba suara notifikasi yang jelas terdengar di mobil Junsi. Yang sedang mengemudi memegang setir dengan satu tangan dan menekan headset Bluetooth dengan tangan yang lain mendengarkan penjelasan dari sisi lain dan perlahan mengerutkan kening. Dia melepas headset Bluetooth-nya, meletakkannya di konsol tengah dan berkata dengan sungguh-sungguh, guru. Ada sesuatu yang salah selama penangkapan, ada korban di antara orang-orang kami dan 2 orang licik di sisi berlawanan berhasil melarikan diri. 10 menit kemudian Maibah berhenti di depan panti sosial Sunshine di pintu masuk panti sosial yang telah berhasil dibangun tetapi belum ditempati. Ada beberapa mobil polisi dengan lampu peringatan yang berkedip. Di samping mobil polisi, ada sekelompok pemuja keluarga Ye dan 3 atau 4 pria berlutut di tanah. Pria-pria ini memiliki berbagai tingkat luka di tubuh mereka, dan beberapa bahkan lengannya patah. Tetapi semua orang ini memiliki tatapan tenang, seolah-olah mereka sudah acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Bloody Mandragora turun dari mobil dan menyapa Chen Ziki, pemimpin tim, dan bertanya dengan bingung, "Kak, kenapa kamu ada di sini, Chen Ziki?" Berpakaian seragam ketat, memiliki tubuh yang seksi dan figur yang berlekuk yang menjadi lebih menawan di bawah lampu peringatan yang berkedip. Dia melihat ke arah Ye Lang yang berjalan dari belakang. Dengan sedikit keterkejutan di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru-baru ini terdapat banyak kasus anak yatim piatu yang hilang di kota Tianhai. Selama periode ini, orang-orang kita akan berjongkok di dekat panti asuhan, dan kebetulan sekali malam ini saya bertugas di luar panti asuhan Sunshine. Setelah mendengar pertempuran itu, saya segera memimpin tim saya ke sana dan melihat pemandangan yang sama seperti Anda. Orang-orang ini telah ditaklukkan oleh keluarga Ye, tetapi sayangnya, mereka sangat keras kepala dan tidak mau menyerah bahkan jika lengan mereka patah, Tuan Ye. Ketika Chen Ziki melihat Ye Lang mendekat, matanya dengan cepat beralih ke Ye Lang, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Ye, karena telah maju. Jika tidak, apalagi menangkap orang-orang ini, aku khawatir seluruh detasemen kita akan musnah malam ini. Dia awalnya mengira bahwa ini hanyalah organisasi yang memperdagangkan anak-anak. Siapa sangka bahwa perlu memobilisasi pendeta keluarga Ye untuk menangkap mereka? Bahkan selama proses penangkapan, beberapa pendeta keluarga Ye terluka parah. Jika mereka maju, mereka pasti akan mati. Ye Lang mengangguk, lalu berjalan lurus ke arah 3 atau 4 pria yang berlutut di tanah. Sebelum dia bisa berbicara, salah satu pria yang ditangkap mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum sinis. Kau Ye Lang, kan? Aku pernah mendengar tentangmu, satu-satunya pewaris keluarga Ye di ibu kota. Aku tidak menyangka bahwa para ahli yang berjalan-jalan di dekat sini adalah orang-orangmu semua. Kau dan aku tidak punya dendam satu sama lain. Aku menyarankanmu untuk membiarkan kami berempat pergi, jika tidak, kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bukan hanya kau, putra generasi kedua, tetapi bahkan keluarga Yemu tidak akan mampu menanggung amarah ini. Bab 1136 pria kejam yang sedikit bicara, dia menemukan ikan besar. Hanya kau yang terlalu banyak bicara. Prajurit itu maju dan menamparkan pria itu ke kiri dan kanan menyebabkan pipinya membengkak. Dia tidak meratap, tetapi menatap Junsi dengan tatapan jahat, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar dan mencibir semakin ganas. Silakan pukul aku, semakin keras kau memukulku, semakin menyedihkan akhirmu nanti. Ye Lang melepaskan Su Xiao. Menepuk kepalanya, menunjuk ke belakang panti asuhan, dan berkata dengan serius, kejadian malam ini telah menyebabkan kehebohan besar sehingga polisi wanita Chen pun muncul. Nenek direktur pasti sangat ketakutan. Pergi dan lihatlah, tinggalkan saja barang-barang ini padaku. Su Xiao mengangguk patuh. Dia tahu beberapa pikiran Tuan Muda tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia berbalik dan berlari cepat menuju rumah kesejahteraan sementara. Setelah sosoknya benar-benar menghilang dari pandangannya, Ye Lang perlahan menoleh matanya tertuju pada pria yang mengucapkan kata-kata kasar dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan di mana orang yang bersembunyi di belakangmu. Oh, kau benar-benar pantas menjadi satu-satunya pewaris keluarga Ye di ibu kota. Keberanianmu berbeda dari orang-orang jelek ini. Tapi sayangnya, dengan statusmu, kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu raja kami.
Jika kau masuk akal, kau akan membiarkan kami pergi dan kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, kau bisa membunuh kami semua. Apakah kau tidak takut mati? Ada senyum kejam di mata Ye Lang. Hei, kau benar, aku takut pada segalanya kecuali kematian. Pria itu menegakkan lehernya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Fiuh, Ye Lang mengangkat tangannya dan bilah angin melesat keluar. Dalam sekejap, lengan kanan pria itu terbang dan darah menyembur keluar dari ujung yang patah. Namun, pria yang berlutut di tanah hanya mengerutkan kening, lalu menggertakkan giginya dan menatap Ye Lang dengan lebih banyak kebencian di matanya. Brengsek kau memelototiku. Jika kau memelototiku lagi, aku akan memotong lenganmu yang lain juga, Junsi mengancam dengan kejam. Ye Lang mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya, jangan khawatir. Apakah kau menyesalinya? Ketika kau memotong salah satu lenganku, aku siap mengabdikan diriku kepada raja. Kau bisa membunuhku atau mencincangku. Terserah apa maumu, aku akan turun duluan dan menunggumu. Pria itu tersenyum ganas, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar, dan senyumnya menjadi semakin menyeramkan. Ye Lang benar-benar menganggap kata-kata itu seperti kentut dan mengeluarkan gergaji dari ruang sistem tanpa mendengarkan sama sekali. Jenis yang digunakan untuk menggergaji kayu, dan berkarat. Karena dia tidak menginginkan lengannya yang lain lagi, gergaji saja. Ye Lang dengan santai melemparkan gergaji itu ke Junsi, tetapi dia mundur dengan malas dan duduk di atas batu penghilang rasa sakit di sisi jalan. Dia menggali beberapa pil dari botol dan toples dan melemparkannya ke pendeta keluarga Ye yang terluka parah untuk menyembuhkan lukanya. Krek! Gergaji tetanus itu ditarik maju mundur di tulang lengan, menghasilkan suara menyeramkan dan disertai dengan cipratan darah yang tak tertahankan untuk ditonton. Bahkan pria yang terus bersikeras itu wajahnya gemetar hebat dan pupilnya dipenuhi rasa sakit. Ye Lang, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Bunuh aku. Pria itu kesakitan luar biasa, tidak tahan lagi, dan meraung marah, hatinya hancur. Ye Lang mengambil sebuah batu bata dari udara. Memotongnya menjadi seukuran kepalan tangan, dan melemparkannya dengan santai, mengenai mulut pria itu. Semua gigi kuning besarnya rontok. Dan batu bata itu tertanam di mulut pria itu. Raungan menderu berubah menjadi rengekan tak berdaya. Di bawah siksaan gergaji tetanus, rengekan pria itu menjadi semakin parah. Kemudian lemah, dan akhirnya bahkan ada rasa takut di matanya. Dia terus menatap Ye Lang dengan tatapan memohon di matanya. Chen Ziki dengan cepat melangkah maju dan memperingatkan. Kamu bisa berhenti sekarang, orang ini bersedia mengaku. Ye Lang mengangkat kepalanya, sudut mulutnya terangkat. Dan dia berkata dengan main-main jika dia ingin mengaku itu urusannya aku tidak ingin mendengarkannya sekarang oke. 10 menit kemudian sang pria yang tercabik-cabik menjadi 5 kuda mengembuskan napas terakhirnya dalam keputusasaan dan teror. 3 orang yang berlutut di sampingnya semua menelan ludah tanpa sadar butir-butir keringat muncul di dahi mereka dan mata tenang mereka yang siap mati juga menjadi linglung. Ye Lang yang sedang duduk di atas batu tidak berniat bergerak sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan api serta gelombang besar menyembur keluar. Bola api menelan tubuh salah satu pria sementara bola air memenjarakan pria lainnya di penjara air. 10 menit kemudian, dari keempat pria itu, hanya satu yang tersisa. Dia gemetar seluruh tubuh dan matanya dipenuhi ketakutan. Di sebelahnya, seorang pria tercabik-cabik oleh 5 kuda, kematiannya mengerikan untuk disaksikan. Satu orang terbakar menjadi arang sedikit demi sedikit oleh api. Tubuhnya, yang semula hampir 1,9 meter tingginya, sekarang tampak seperti sepotong kayu yang tersambar petir. Ada orang lain yang seluruh tubuhnya membengkak seperti pria gemuk seberat 300 pound. Mereka semua sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Baru pada saat inilah Ye Lang perlahan berdiri dan berjalan menuju satu-satunya pria yang tersisa. Sebelum Ye Lang menghampirinya, pria itu berbicara dengan panik, sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. King Tian Tian Zhen Wang. Wang He berada di Old Trash Bar di kota Qingtian. Dia berkata bahwa anak yatim piatu tidak punya ayah atau ibu. Tidak ada perasaan, dan paling cocok untuk dilatih menjadi tubuh yang sempurna. Dia berkata bahwa kita semua adalah produk setengah jadi, tidak sempurna. Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah, mohon beri saya kematian cepat. Ye Lang perlahan mengangkat tangannya, dan dengan sebuah ledakan. Penculik di alam luar biasa itu langsung meledak menjadi bola kabut darah. Segera setelahnya, api melonjak, sepenuhnya menyelimuti seluruh area dalam kobaran api. Hanya dalam beberapa napas, semua darah dan mayat menghilang. Kamu tidak perlu pergi ke kota Qingtian. Tetap di sini dan rawat Xiao Xiao baik-baik. Ye Lang melihat sekelompok pemuja keluarga Ye, memberikan instruksi kepada mereka dan juga memperingatkan orang-orang kuat dari klan kuno Nangong yang bersembunyi secara rahasia. Aku akan ikut denganmu. Orang-orang ini telah menculik lebih dari 100 anak yatim. Dan itu baru jumlah yang dilaporkan sejauh ini di kota Tianhai. Jumlahnya benar-benar mengejutkan. Saya harus melihat para gangster ini dibawa ke pengadilan dengan mata kepala sendiri. Wajah Chen Ziki dipenuhi dengan kemarahan, dia menggertakkan giginya, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. 2 kancing di bagian